Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara belajar yang efektif selama masa pandemi COVID-19. Nah, seperti yang sudah kita lalui selama 1 tahun lebih, kalian masih diharuskan untuk belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini pun, setelah kalian sudah masuk ke sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Tegalombong, pada tahun pelajaran 2021-2022, kalian masih harus tetap belajar dari rumah atau BDR atau daring. Nah, untuk itu tentu cara belajar yang harus kalian gunakan berbeda kalau dengan belajar tatap muka seperti biasanya. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, perbedaan belajar di SD dengan di SMP. Kalau di SD kalian belajar berdasarkan tema, ya, materi pelajarannya tema. Tetapi sekarang di SMP kalian akan belajar per mata pelajaran. Ada pelajaran mulai dari pelajaran agama, PAI, PPKN, bahasa Indonesia, IPA, matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya sampai TIK dan BK. Ada 13 mata pelajaran. Nah, nanti akan dijadwal setiap hari kalian harus belajar berapa mata pelajaran dan mata pelajaran apa saja. Nah, untuk itu berdasarkan evaluasi selama setahun yang telah kita berlalu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena belajar di rumah, maka kalian harus punya niat. Diniatkan dulu, kalian hari ini harus belajar mata pelajaran ini. Niatnya belajar, ya. Orang tua juga sudah memahami kalian belajar. Jam pelajaran harus belajar. Nanti ada jadwalnya jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa. Semuanya menggunakan gadget atau HP. Mungkin kalau yang punya laptop ya silakan pakai laptop. Nah, untuk itu juga harus diketahui harus ada kuota yang jelas. Nah, nanti kalau ada kuota dari pemerintah pun itu digunakan untuk belajar, bukan untuk main game. Ya. Jadi tidak ada alasan nanti misalkan hari ini hari Selasa jadwal jam pertama itu misalkan matematika, nanti jam kedua agama atau jam pertama agama, yang kedua matematika atau mungkin PPKN dan seterusnya. Nah, kalian harus nanti kan dari Bapak Ibu guru ada materi pelajarannya. Nah, materi pelajarannya itu apa dibuka. Nah, untuk saat ini karena pandemi ini masih kita dalam kondisi PPKM darurat, ya. PPKM darurat belum boleh berkumpul, belum boleh ketemu, maka sekolah juga belum menyediakan, belum membagikan buku pelajaran. Nanti dari sekolah kan ada buku pelajaran, buku paket. Nah, sementara buku paketnya belum ada, kalian bisa buka. Nanti kan akan dikirimi dari petugas perpustakaan buku-buku yang bisa dibuka melalui HP, melalui link. Biasanya ada file-file, ini buku BSE bahasa Indonesia, ini buku BSE matematika. Nanti kalian akan mempelajari, Bapak Ibu guru akan memberikan panduan yang dipelajari, dibaca dulu dari halaman ini sampai ini, pelajarannya ini, materinya ini. Nah, setelah kalian mempelajari, tentunya kalian juga ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, untuk itu yang kedua, anak-anak, kalian harus benar-benar disiplin. Jam pelajaran harus belajar.
tidak boleh ditunda-tunda. Sekali ditunda, nanti saja, akhirnya numpuk. Kalau sudah numpuk, mesti berat. Selama 1 minggu, kalian ada 13 mata pelajaran. Untuk itu, kalau kalian tidak disiplin, kalian tidak pandai-pandai membagi waktu, katakanlah ada jadwal tadi, misalkan jam pertama PAI, agama, nah, atau pelajaran PKN, atau pelajaran bahasa Inggris, atau pelajaran apa saja. Nah, segera belajar, dipelajari, kerjakan. Dan bagaimana cara mengerjakannya? Kalau mungkin di SD berbeda ya. Kalau di SD mungkin cara mengumpulkannya bagaimana. Nah, kalau di SMP caranya seperti ini anak-anak. Contohnya ya, saya contohkan. Ini kebetulan karena saya mengajar matematika, saya contohkan matematika. Ini nanti di panduan kalian setelah mempelajari materi pelajaran mesti akan ada perintah. Silahkan sebagai latihan kalian harus mengerjakan, harus belajar menyelesaikan materi dari nomor berapa dan nomor berapa. Nah, setelah itu tidak langsung dikumpulkan ke sekolah, ditunggu biasanya setiap hari Senin. Setiap hari Senin, semua mata pelajarannya yang sudah dikerjakan, 13 mata pelajaran, itu dikumpulkan ke sekolah. Di sekolah sudah disediakan loker. Loker itu rak, laci, yang ada tulisannya kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C. Nah, kalian kelas berapa dimasukkan di situ. Yang mengumpulkan siapa? Kalau selama masa pandemi ini yang mengumpulkan adalah orang tua. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Jadi, ada tugas, ada latihan, kalian mengerjakannya di kertas lembaran. Boleh kertas buram, boleh kertas HVS folio seperti ini boleh. Buku juga boleh. Ya, pokoknya tapi bukan bukunya ya, tapi kertas yang disobek dari buku boleh. Kalau bisa digunakan semaksimal mungkin seperti ini. 1 lembar saja cukup kalau ini kertas folio. Nah, kalau 1 lembar cukup 1 saja. Tapi kalau tidak cukup ya 2. Nah, terus di situ ditulisi tanggal berapa, namanya siapa, kelas berapa, nomor absen berapa. Terus mata pelajarannya jangan sampai lupa. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah tugas keberapa atau pertemuan keberapa. Pertemuan pertama kalau seperti ini misalkan minggu ke-8 ditulis. Kemudian dikerjakan. Materinya apa? Dikerjakan. Jangan lupa setelah mengerjakan selesai, di bawah sini mengetahui orang tua atau wali murid. Jadi orang tuamu atau walimu tanda tangan di sini, nama terangnya siapa orang tuanya, tanda tangan. Nah, sama seperti ini. Ada nama, kelas, nomor, mata pelajaran, tugas ke berapa, tugas ke-18 misalkan. Kemudian dikerjakan. Nah, dikerjakan. Nah, ada tanda tangan orang tua. Kalau yang tadi yang ini di belakang, tapi untuk yang contoh satunya ini tanda tangan orang tuanya di atas. Boleh. Ya, yang penting ada mengetahui orang tua. Dikumpulkan ke sekolah hari Senin, dimasukkan ke loker, ke laci. Setelah itu Bapak Ibu guru wali kelas akan membagikannya ke wali guru masing-masing bidang studi. Setelah itu dikoreksi sama guru bidang studinya seperti ini. Misalkan, nah, saya koreksi, nah, nanti sekalian sudah mengumpulkan tugas ini. Nah, jangan sampai ditunda. Sekarang tidak bisa, minggu depan. Diusahakan harus segera mungkin dikumpulkan. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya. Nah, setelah itu nanti kan ulangan dan seterusnya. Nah, nanti semoga pandemi ini segera berlalu,
biar segera tatap muka, pembelajaran biasa seperti biasa, jadi tidak mengumpulkan tugas seperti ini, tapi kalian ke sekolah bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan ada yang HP-nya rusak, misalkan HP-nya tidak bisa dipakai, atau pokoknya berkendala dengan satu, boleh tanya teman, tapi ingat jangan berkumpul, bergerombol, jaga jarak, tetap pakai masker. Ya, yang kedua, kalau memang temannya jauh, Bu, saya tidak punya teman yang dekat, silahkan datang ke sekolah. Di sekolah ada Bapak Ibu guru yang piket, nanti matur pada Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa HP saya rusak, misalkan HP saya tidak bisa digunakan untuk membuka ini, minta soalnya. Nanti Bapak dari sekolah akan memberikan cetakan seperti ini, mungkin kalian nanti akan fotokopi atau apa, difotokopikan nanti diberikan. Jadi mengerjakannya, tetap mengerjakan, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan. Nah, bagi kalian yang misalkan 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan dan seterusnya, nanti akan dihubungi dari sekolah, kemana, ada apa. Kalau alasan jelas bisa diterima, nah, tapi kalau tidak jelas, nanti bisa saja orang tua yang dipanggil ke sekolah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama harus diniatkan belajar, tidak boleh tidak. Ya, jam pelajaran harus belajar. Yang kedua disiplin, ya, disiplin. Tidak boleh ditunda, artinya ditunda nanti dikerjakan minggu depan atau dikerjakan besok. Besok sudah ada tugas yang lain, besok sudah ada materi yang lain, dia akan numpuk-numpuk. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.